Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, mereka berkata, "Mengapa gurumu makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau berrelasi dengan Allah, dikatakan di sini dalam bacaan Injil ada orang yang berdosa dan ada orang yang benar. Dikatakan begitu oleh Tuhan Yesus. Dia datang untuk orang berdosa. Kenapa dibedakan antara orang benar dan orang berdosa? Seandainya Tuhan Yesus itu ketemu dengan orang yang benar, kira-kira apa yang dikatakan orang benar tentang Tuhan Yesus? Apakah dia mohon supaya Allah bertindak demi keadilan untuk membantu mereka? Mereka sudah benar kok, sudah ada di jalan Tuhan. Masih butuh Tuhan enggak kira-kira? Enggak. Tetapi yang terjadi adalah orang benar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, orang ahli Taurat dari golongan Farisi itu justru bertindak seperti Allah. Kenapa? Dia mau ngatur. Karena istilahnya yang maha pengatur adalah Allah. Dia ingin ngatur Tuhan Yesus. Kalau kamu itu adalah guru, kalau kamu itu adalah orang benar, ya jangan bergaul dengan pemungut cukai yang digolongkan orang berdosa. Dia ingin ngatur. Justru di sini seringkali kebablasannya adalah orang yang merasa dirinya benar, dia punya hak ngatur. Dan kebablasannya untuk zaman sekarang adalah dia sendiri yang menentukan, oh orang ini pasti masuk surga, orang ini masuk neraka. Seringkali begitu. Orang yang merasa dirinya benar. Tetapi kalau orang itu lalu berkaca dengan dirinya sendiri, apakah dia benar di hadapan Tuhan? Kita bisa bertanya, belum tentu itu benar. Tetapi kalau yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah orang berdosa, dan orang berdosa itu sadar dengan kedosaannya, maka orang berdosa itu akan dengan rendah hati. Dia akan apa? Dia merasa tidak layak dan tidak pantas untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak layak dan tidak pantas, karena dosa dan kedosaannya itulah yang seolah-olah menjadi penghalang untuk bisa berelasi dengannya. Tuhan Yesus justru mau hadir. Kenapa? Karena orang itu sadar akan kelemahannya. Sehingga orang itu tidak akan memikirkan tindakan-tindakan baik apa yang sudah dilakukannya. Tetapi dengan kedosaan itu, orang masih butuh kehadiran yang bisa menyelamatkan, yakni Allah sendiri. Nah, Tuhan memperlihatkan itu. Lalu kehadiran Tuhan tidak hanya sekedar untuk
istilahnya itu hadir kepada orang yang berdosa, tetapi untuk mengembalikan martabatnya. Orang Lewi sebetulnya adalah suku untuk menjadi seorang imam. Imam pada waktu itu, kenapa? Karena suku Lewi adalah keturunan Harun. Sukunya Musa juga, sudah, karena Musa adalah adik dari Harun kan ya. Di situ satu suku. Dan suku ini tidak mempunyai hak tanah, tetapi karena dikhususkan untuk menjadi imam dan menyebar ke seluruh suku-suku orang Israel. Nah, kalau suku yang harusnya itu menjadi imam dia, tapi dalam bacaan Injil ini menjadi pemungut cukai, tidak pada tempatnya. Yang tadinya itu melayani penjajah, yaitu Romawi, harus dikembalikan lagi melayani Tuhan. Maka kehadiran Tuhan untuk orang Lewi ini, yaitu Matius, dia tidak sekedar mengampuni, tetapi mengembalikan ke martabatnya. Dengan ajakan, mari ikutlah aku, bukankah itu mengembalikan martabat Matius itu? Dan bacaan Injil tidak menyebut Matius, tetapi Injil Matius menyebut isinya itu Matius. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, maka kehadiran Tuhan tidak sekedar untuk mengampuni dosa, tetapi mengembalikan martabat. Nah sekarang, martabat apa yang dikembalikan untuk diri kita? Pada diri kita, martabat yang mau dikembalikan adalah martabat sebagai anak-anak Allah. Dengan dosa yang kita punya, anak-anak Allah tidak layak untuk melakukan dosa. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus senantiasa membenarkan hidup kita terus-menerus untuk supaya menyalahkan orang lain. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan walaupun kita kembali ke martabat sebagai anak-anak Allah, tetapi mohon dengan kerendahan hati supaya Allah sendiri menuntun kita, supaya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama kehendak kita yang terwujud, tetapi kehendak Allah yang terwujud dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku dari rencana Allah itu. Karena kadangkala orang benar kan ingin supaya dirinya dibenarkan. Nah, kalau dirinya dibenarkan berarti pikiran dia adalah menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan orang lain, semua orang bisa. Berarti tanda bahwa kebenaran ini belum kebenaran sejati, tetapi yang ada adalah pembenaran. Sedangkan Tuhan itu mewartakan kebenaran sejati. Kalau kebenaran sejati, sementara kita masih hidup di dunia ini, maka masih kita ini senantiasa membutuhkan semacam pemurnian, klarifikasi, supaya yang sejati ini bisa kita temui. Karena kadangkala kacamata yang kita pakai adalah kacamata dosa juga. Maka kita harus hati-hati dalam kita melangkah. Kita juga harus hati-hati dalam kita melakukan apa yang kita lakukan ini. Apakah selaras dengan kehendak Allah atau tidak? Maka terus-menerus kita harus berdialog dengan Allah. Ini adalah tindakan bahwa orang itu butuh kehadiran Allah. Saya percaya dan saya yakin bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mendialogkan diri kita dengan Allah supaya kita bisa memutuskan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Selamat merenungkan.